Istriku tercinta, kau akan segera sembuh. Dan aku akan bersamamu sampai nanti. Aku akan selalu bersamamu, istriku. Dan kau juga akan segera pulang. Di mana kau dan aku akan bersama dalam keluarga kita. Sekarang kau istirahatlah. Aku pergi dulu. Jaga dirimu. Saraswati, apa yang Mbak Fisya katakan? Apa yang terjadi dalam Pondok Merah? Katakan pada ibu saya. Sekarang kau tidak perlu takut lagi. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Karena ibu bersamamu. Setiap saat, Nak. Katakan yang sebenarnya. Saraswati, ibu ingin mendengar kebenaran dan bukan diammu. Ibu tahu kau berbohong kepada polisi bahwa itu adalah kecelakaan. Katakan saja, ada apa sebenarnya? Katakan pada ibu. Apa kau tidak ingin mengatakannya? Apa mertuamu melakukan sesuatu yang menyakitkan padamu? Tuan Nechan? Nyonya Dara? Atau Mbak Fisya? Jadi, Mbak Fisya melakukan ini padamu. Apa yang dia lakukan, Nak? Kenapa kau diam saja? Apa yang dia lakukan? Kenapa? Kenapa, Nak? Kau tidak boleh menangis. Ibu selalu bersamamu. Sekarang ibu tidak akan membiarkanmu. Tidak akan membiarkanmu menangis.
Safitri, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Jangan tanya aku, tanyakan dia. Kenapa kau melakukannya? Kenapa, Bafisya? Kenapa? Jawab, apa yang bisa kau katakan? Jangan diam saja. Ayo cepat jawab. Aku akan membalas apapun yang kau lakukan padanya. Untuk setiap jeritan yang Saraswati ucapkan, untuk setiap yang Saraswati derita, kau harus membayarnya. Kau harus membayar untuk itu semua. Safitri, Apa yang kau lakukan? apa kau tidak malu dengan menghina menantumu di depan semua orang? Apa kau sudah gila? Sekarang aku sadar. Aku sudah mengirim putriku ke tempat yang tidak seharusnya. Kau sudah menghancurkan semua mimpinya. Kau telah menghancurkan keinginan kami semua. Kau sengaja menghancurkan anakku. Kenapa anakku dibuat menderita seperti ini? Setelah semua, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Kau telah memegang tangannya dengan menggunakan tangan ini. Tangan saat membuat sumpah perkawinan. Dengan tangan ini kau telah mengambil sumpah di api suci. Kau akan mengurus Saraswatiku. Tapi apa yang kau lakukan pada putriku? Beraninya kau membakar putriku yang tidak bersalah. Membuat dia menderita. Katakan padaku, katakan! Bagaimana kau bisa menyalahkan Bafisya? Anakmu tidak perlu dipersalahkan, tapi kau yang harus disalahkan. Kaulah yang harus bertanggung jawab atas semua kejadian yang menimpa anakku. Kau yang harus bertanggung jawab atas kebahagiaan putriku. Kalianlah yang harus bertanggung jawab. Kalianlah yang bertanggung jawab atas penderitaan putriku. Kalian yang bertanggung jawab. Kak Safitri, tenang dulu, Kak. Kakak pasti sudah salah paham pada mereka, Kak. Apa katamu? Katakan padaku, Menkah. Apa lagi? Apa aku keliru? Tapi bukan aku yang keliru. Kau yang keliru. Bukankah kau yang membawa lamaran pernikahan Bafisya untuk Saraswati? Katakan padaku, apa kesalahan Saraswati sampai orang-orang ini membuat keadaan yang seperti itu? Berapa lama lagi? Berapa lama gadis yang tidak berdosa akan menjadi mangsa di keluarga itu? Berapa lama lagi kekejaman ini akan berlangsung? Berapa lama? Anakku tidak melakukan sesuatu yang salah. Apapun yang terjadi itu hanya kecelakaan. Kau menyalahkan dia tanpa alasan. Kumohon. Tuan Suryakan, percayalah pada kami. Karena emosional, Kakak Safitri berbicara omong kosong seperti ini. Tolong hentikan dia. Bafisya tidak bersalah. Dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang apa lagi yang tersisa untuk dilakukan olehnya? Apa lagi? Pergi dan lihat apa yang telah dilakukannya pada Saraswati anakku. Kenapa kau membalas dendam padanya? Katakan padaku. Tangan ini kau sudah membubuhkan vermilion di dahi putriku. Dengan tangan ini kau sudah bersumpah untuk melindunginya. Bagaimana kau memenuhi sumpahmu itu? Apa ini caranya? Ayo jawab aku. Tenang, Safitri, tenang. Tenang, Safitri. Aku tidak bisa tenang. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan seorang ibu. Dengan tetap tenang, aku menghancurkan mimpi anakku. Aku bersalah. Akulah pelakunya. Tapi aku tidak akan tinggal tenang sekarang. Kau tahu bahwa ini bukan kesalahannya, tapi ini kesalahanku. Kesalahanku. Aku mengabaikannya 2 tahun terakhir ini. Aku terganggu dengan langkah pertamaku di rumah dengan mengorbankan kesedihanku. Tanpa sadar, aku mengorbankan kebahagiaannya juga. Aku mengorbankan semua kebahagiaanku untuk keluargaku.
Aku selalu mengatakan padanya untuk patuh pada suaminya. Satu kata yang harus aku warisi pada Saraswati. Dia harus berkompromi pada semua keadaan, tapi aku malah mencelakakannya. Kenapa aku? Kenapa aku begini? Kenapa? Aku pernah mengatakan padanya kalau wanita tidak boleh begitu saja mengeluh, apalagi di dalam rumah suaminya. Dia tetap saja diam walaupun dia tidak bahagia. Tapi sampai kapan? Tapi dia, kau telah membuat putriku menderita. Bagaimanapun kau harus dihukum. Tapi ini di rumah suaminya. Di rumah suaminya harusnya aman. Kenapa kau tidak bisa menjaga Saraswati di rumahmu sendiri? Kenapa? Apa yang terjadi hari ini bisa saja terjadi pada Durga, Gauri, dan Laksmi besok. Lalu kenapa menunggu sampai besok? Bawa mereka! Bawa mereka! Bahkan anakku hari ini juga! Bakar semuanya! Aku mau bertanya padamu, apa yang akan kau lakukan apabila anakmu diperlakukan seperti ini? Apa yang kau lakukan? Apa kita membesarkan putri kita hanya untuk diperlakukan seperti ini? Ayo cepat, katakan padaku. Kenapa seorang wanita menjadi boneka di tangan suaminya? Kenapa? Ketika mereka membutuhkan kita, maka mereka membuat kita menari untuk lagu-lagu mereka. Dan jika mereka tidak membutuhkan kita lagi, kemudian mereka bisa membakar kita hidup-hidup. Begitu maksudnya. Apakah ini seperti kutukan besar untuk menjadi wanita dan anak gadis? Katakan padaku, jawab aku. Jawab aku. Aku akan menjawabmu. Orang seperti itu tidak pantas untuk hidup. Iya, orang seperti itu memang pantas untuk diberi pelajaran. Savitri, Savitri, hentikan. Savitri, hentikan. Aku memukul dia. Savitri, hentikan. Sudah, Savitri. Savitri, sudah hentikan. Tenang Sudah dulu. hentikan Savitri, sudah. Aku tidak pernah memintamu apa-apa sejak pernikahan kita. Tapi aku memintamu sekarang. Aku ingin dukunganmu. Lakukan keadilan untuk putrimu. Jangan diam saja. Jika anakmu ada di rumah sakit hari ini, maka itu karena dia. Jika dia berjuang untuk hidup dan mati, maka itu hanya karena dia. Dialah orang yang telah tega membakar putrimu dan meninggalkannya begitu saja. Hari ini lakukan keadilan untuk putrimu. Jangan diam saja. Katakan sesuatu. Jangan diam saja. Orang ini sudah mencelakai putrimu. Aku ingin putriku hidup kembali. Aku mohon padamu. Aku mohon. Dengarlah Tuan Suryaka, kita bisa menemukan solusi dengan berbicara. Ini tidak baik. Orang-orang melihat kita bertengkar di tengah jalan. Diam kau. Sekarang kau tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Apapun yang kau katakan dan lakukan, kau telah melakukannya. Sekarang ini tidak akan terjadi. Savitri, sudah. Sudah cukup. Tidak, Ibu. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Putriku telah membayar untuk kesalahan yang tidak pernah dia lakukan sampai sekarang. Tapi justru aku yang menghentikan diriku sendiri di hari ketika mertua Saraswati meminta uang untuk pertama kalinya. Aku tidak berhenti di hari ketika Mafisha mengangkat tangan untuknya. Jika aku memutuskannya hari itu, aku tidak akan menghadapi hari ini. Mertua seperti mereka
Suami seperti dia mencoba untuk membakar putri kami, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Hari ini aku memberitahumu. Hari ketika ibu-ibu di negara ini akan meningkatkan suaranya. Hari itu, putri mereka tidak akan dibakar hidup-hidup. Mereka tidak akan dibakar hidup-hidup. Itulah sebabnya seorang ibu akan mengangkat suaranya untuk putrinya. Kau telah mengatakan bahwa Saraswati tidak akan meninggalkan rumah mertuanya. Jadi akan kuambil keputusan hari ini. Mulai hari ini, Saraswati tidak akan pernah datang lagi ke rumahmu. Dan mulai hari ini, Saraswati bukan menantumu lagi. Hari ini, sekarang, dan saat ini, aku memutuskan semua hubungan antara Bafisya dan Saraswati. Itu keputusanku. Bibi Gayatri, Tuan Suryaka, kenapa kalian berdua diam saja? Dengan membuat tuduhan seperti itu terhadap kami, itu menodai citra kami. Tolong katakan sesuatu. Ayo katakanlah, katakan sesuatu. Jangan diam saja. Jika kau diam saja seperti ini, maka semua putri yang lahir akan menghadapi hukuman. Dan setiap wanita yang merupakan ibu dari anak semuanya akan sedih. Tolong katakan sesuatu, jangan diam saja. Hari ini aku bersama Savitri dan Saraswati. Hari ini aku juga bersama anakku, menantuku, dan cucu tersayang. Bafisya, kau sudah memperlakukan Saraswati dengan sangat tidak baik. Kalau sampai kebenaran itu tidak bisa diungkap, aku akan tetap membela Kak Savitri. Savitri benar. Aku akan membuatmu membayar untuk setiap teriakan dan luka putriku yang telah kau perbuat. Aku akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan luka pada namamu serta tubuhmu dan jiwa dari apa yang kalian semua lakukan kepada anakku. Dan ini adalah janji Suryakan Garodia. Tuan Suryaka. Diam! Nanti kita semuanya akan bertemu di pengadilan. Pergi kalian dari sini!
Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik sekali. Kau menanggung semua rasa sakit dalam hidupmu. Tapi kau tidak mengeluh. Itu bukan kesalahan dirimu, nak. Ini kesalahan ayah. Ayah telah mengutusmu pada keluarga yang salah dan memilih orang yang salah untukmu. Kalau kau bisa, jangan lihat ayah seperti itu, sayang. Jangan lihat begitu. Ayah tidak punya jawaban untuk pertanyaanmu. Tidak ada sama sekali. Ayah tidak tahu apa yang ayah lakukan padamu. Karena kebanggaan keluarga, kehormatan dan egois ayah, makanya kau jadi begini. Ayah tidak berhasil dalam tugas ayah. Dan ayah tidak bisa mengembalikan kesejahteraanmu, nak. Maafkan ayah, sayang. Maafkan ayah. Tidak, sayang. Jangan menangis. Jangan meneteskan air mata itu. Kau jangan menangis. Jangan meneteskan air mata seperti itu di depan ayah. Sekarang kau tidak perlu menangis, nak. Ayah akan meyakinkanmu bahwa ayah tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti diri dan jiwamu. Sekarang mereka harus menangis. Paman, bagaimana keadaan Kakak Ipar? Aku bawakan suntikan dan juga obat-obatan untuknya, Paman. Aku minta tinggalkan tempat ini karena seluruh keluargamu telah pergi, Satyakan. Paman, ada apa sebenarnya? Kenapa kalian semua menatapku seperti ini? Aku telah berusaha menolong kakak ipar, tapi kenyataannya... Apa yang terjadi? Kau jangan mencoba untuk bertindak lugu seperti ini. Kalau kau ingin tahu sesuatu, maka kau pergilah. Dan tanyakan kepada saudaramu itu. Pergi dan tanyakan kepada orang tuamu. Pergilah! Paman, aku tidak mengerti sama sekali apa yang menjadi... Aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi darimu, Satyakan. Paman, dengarkan dulu penjelasanku. Satyakan! Aku minta kau sekarang pergilah dari sini atau aku akan bertindak lebih.
Laksmi, aku tidak mengerti. Kenapa? Kenapa Satyakan? Kenapa kau membiarkan ini terjadi pada kakakku Saraswati? Laksmi, apa yang kau inginkan? Kenapa kau tega sekali membiarkan kakakmu bermain-main dengan kehidupan kakakku di depanmu? Ada begitu banyak penghinaan dalam keluargamu. Sampai Kak Saraswati terbakar di dalamnya. Kalian tidak bisa memberikannya kebahagiaan meskipun hanya sedikit. Aku menghormatimu, tapi sekarang tidak. Sekarang aku merasa jijik pada diriku sendiri, berpikir bagaimana bisa aku pernah mencintaimu. Kau berdiri di sana menyaksikan kekejaman terhadap seorang wanita. Kau tidak melakukan apa-apa. Tidak ada. Aku akan bersedih untuk ini selamanya dalam hidupku, bahwa kakakku menikah ke dalam keluargamu. Dia terkait dengan keluargamu. Tapi aku akan senang karena aku tidak menikah denganmu. Aku sangat senang hari itu karena aku meninggalkanmu dan mengikuti keputusan ayahku. Laksmi, aku tidak mengerti Aku kenapa. tidak mau dengar apa-apa lagi darimu. Pendapat yang mengatakan bahwa aku harus melawan Bafisya dan juga keluargamu itu benar. Itu benar sekali. Dan itulah yang harus aku lakukan. Ayah, Ibu, apa yang terjadi? Kenapa semua orang di rumah sakit bertingkah aneh denganku, Bu? Sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa semua orang tiba-tiba saja sangat benci kepada keluarga kita? Aku tidak punya jawaban untuk ini. Tapi aku tahu keluarga Garudia sedang menyudutkan keluarga kita. Saraswati mengatakan bahwa Bafisya dan keluarga kita melakukan banyak kekejaman. Tapi kebenarannya, dia ingin menyembunyikan perselingkuhannya dengan Sitij. Kakak ipar dengan Sitij? Tidak, Ibu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jika Sitij bekerja denganmu untuk waktu yang lama, jika dia teman baikmu, apakah dia pernah memberitahumu kalau dia dan Saraswati punya hubungan sebelum Saraswati menikah? Atau apa Saraswati pernah memberitahumu pertunangan Saraswati dengan Bafisya? Aku sudah melihat foto Saraswati dan Sitij bersama-sama. Apa kakakmu pernah memberitahumu Bafisya dan Saraswati pergi berbulan madu ke Ahmedabad? Dan Bafisya melihat Saraswati berduaan dengan Sitij di kamar hotel? Kenapa? Dia tidak memberitahumu. Apa kau punya jawaban? Bahkan setelah semua kejadian ini, kita masih menerima Saraswati sebagai menantu di keluarga kita. Satyakan, dengarkan aku. Aku beritahu ya bahwa kita sebenarnya tidak bersalah. Tidak, Ibu. Aku tidak percaya kalau kakak ipar berbuat seperti itu kepada keluarga kita. Aku akan menemukan kebenarannya sendiri. Bagaimana putriku, dokter? Sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia sudah mulai pulih. Pak Suryakan, aku akan mulai penyelidikan kasus ini secepatnya. Anda jangan khawatir. Saya butuh tanda tangan Anda di sini. Silakan tanda tangan.
Saraswati pulih dengan cepat sekali. Ini sangat bagus. Kau bisa membawanya ke rumah dalam 1-2 hari. Tapi ingat ya, jangan lupa membawanya 2 kali seminggu untuk mengganti balutan, sampai luka di wajahnya sembuh benar. Ibu, Yuvraj, Lihatlah Tuan Surya kan? Jika kita tidak punya saksi mata, sangat sulit untuk mengatakan apa-apa tentang hal itu. saksi mata. Di mana aku akan mendapatkan saksi mata? Aku yang akan bersaksi. Aku melihat Bafisa keluar dari Pondok Merah. Satya akan mengundangku ke pesta pada hari itu. Dan hari itu ketika aku datang, setelah aku turun dari bajai, aku melihat Bafisa keluar dari Pondok Merah. Paman jangan khawatir. Besok aku akan sampai di pengadilan pada waktu yang sangat tepat. Ada seseorang yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu Bafisa. Dia mau bersaksi. Itu akan membuat kita memenangkan kasus ini. Keluarga Garodia sudah mengirimkan pemberitahuan untuk Bafisa. Apa? Pemberitahuan.
Baiklah, proses pengadilan dimulai. Yang Mulia, kasus yang membuat kita semua hadir di sini bukanlah kasus sederhana. Ini adalah kasus suami menyiksa istrinya secara fisik dan mental. Ini juga merupakan kasus membakar hidup-hidup melewati semua batas kejahatan. Dan Yang Mulia, orang yang berdiri di kotak saksi, dia terlihat sangatlah polos, tapi dia benar-benar tercela dan juga keji, Yang Mulia. Untuk membuktikan kesalahannya, aku ingin mulai kasusku dengan saksi tersebut. Kesaksiannya akan membuat kasus ini menjadi jelas. Jadi karena itulah, Yang Mulia, aku ingin Anda menghadirkan saksi yang lainnya. Kau boleh menghadirkan saksi. Terima kasih, Yang Mulia. Aku bersumpah demi nama Tuhanku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Hanya kebenaran. Aku tidak akan berbohong. Nona Saloni, katakan pada kami, Nona Saloni. Kau kenal dengan dia? Iya. Aku tahu dia dengan baik. Bahkan aku sudah lama mengenalnya. Kalau begitu, katakan apa yang kau tahu tentang Tuan Bavisa. Bavisa akan menikah dengan temanku Priti. Yang Mulia, Priti adalah sahabatku. Kami berdua sangat dekat satu dengan yang lainnya. Kami sering berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Priti pernah mengatakan kepadaku bahwa dia jatuh cinta dengan Bavisa. Dan dia ingin menikah dan menghabiskan hidup bersama dengannya. Jadi, mereka sudah menikah? Belum. Kenapa? Priti menolak menikah dengannya. Karena dia sangat khawatir. Ini bukan karena cinta, tapi karena Bavisa. Dia pernah bilang padaku kalau Bavisa sering bersikap aneh dan juga pemarah. Priti juga mengatakan kepadaku sesuatu tentang Bavisa yang sulit aku percaya. Tapi ya, dengarkan baik-baik bahwa siapapun akan merasa takut. Semakin Priti mencintai Bavisa, semakin dia khawatir tentangnya. Bahkan sikap Bavisa semakin hari semakin jahat dan juga sangat emosional. Suatu hari dia datang padaku dan menceritakannya. Dan dia sangat takut sekali. Dia mengatakan padaku dengan ragu-ragu kalau dia tidak ingin menikah dengan kekasihnya Bavisa. Karena dia takut akan amarah dan juga sifat Bavisa. Ia harus hidup dalam ketakutan sepanjang hidupnya. Dia tidak mau hal itu terjadi. Dia mengatakan kepadaku bahwa Bavisa tidak membutuhkan cinta, tapi seorang ahli kejiwaan. Dia membutuhkan dokter yang bisa mengobatinya. Dan pada suatu hari, tiba-tiba, Priti tidak bisa ditemukan. Setelah hari itu, aku tidak pernah bertemu dengan Priti sampai sekarang. Sahabatku hilang begitu saja. Dan sampai saat ini, Priti tidak bisa ditemukan. Hilang entah kemana. Yang Mulia, sekarang ada seorang pria yang hina seperti Bavisa, tidak menghormati wanita, yang hidupnya suka menyiksa wanita. Dia pikir wanita itu tidak ada harganya sama sekali. Orang seperti itu harus dihukum mati, Yang Mulia. Pernyataanmu telah terdaftar.
Terima kasih Nona Saloni. Kau boleh pergi sekarang. Baiklah, pengadilan ditunda selama 1 jam. Pengadilan ditunda selama 1 jam untuk makan siang. Saraswati, aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Dan hanya wanita yang bisa memahami rasa sakitmu, yang sudah melalui rasa sakit ini. Hanya wanita yang bisa memahami rasa sakit dan teror seperti ini. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu, Saraswati. Kau seorang gadis yang pemberani. Perjuanganmu akan menginspirasi setiap wanita dengan melalui kejadian seperti ini. Karena mereka memiliki rasa ketakutan yang mungkin kalau mereka bereaksi, pasti dikritik oleh masyarakat atau keluarga mereka sendiri. Kau sudah menjadi idola bagi setiap wanita yang mentolerir semua siksaan dari suaminya, tapi berpikir bahwa itu adalah nasibnya. Tidak, Saraswati. Kau tidak boleh mengucurkan air matamu. Ada banyak Saraswati di luar sana yang membiarkan kekejaman. Tapi kau menjadi Saraswati yang berjuang melawan kekejaman itu. Kau sudah berjuang untuk dirimu, untuk orang-orang di luar sana, dan juga untuk para wanita. Saraswati, kau sudah berjuang untuk wanita yang tetap diam meskipun mereka tidak ingin kekerasan terjadi. Mereka memaklumi kekerasan dalam rumah tangga, tapi mereka tidak bisa melawan karena mereka takut. Kau sudah berjuang untuk itu, Saraswati. Untuk kita semua. Untuk para perempuan. Dengar, Saraswati. Di sini, aku akan bersamamu. Di setiap tahap. Dan juga kapanpun. Kak Rashid, kenapa semua ini bisa terjadi? Waktu itu situasinya menuntut aku mengatakan kalau aku harus mendukung Saraswati dan juga Kak Safitri, Kak. Tapi Kak Rashid, bagaimana kalau Mbak Fisya kalah dalam kasus ini? Pasti Saraswati bisa membuat kita repot dan dia tinggal di rumah lagi. Ini benar-benar masalah yang harus dikhawatirkan, Menkar. Dan kau sudah kehilangan peganganmu pada kakak iparnya. Tiba-tiba dia menjadi seorang ayah yang penuh kasih. Aku tahu itu. Aku merasa bersyukur karena kau telah datang ke sini untuk membantu putriku. Aku berharap setiap ibu di negara ini mendapat anak perempuan sepertimu. Aku pamit dulu.